Hey semuanya, saya mau tanya deh, kalian tuh tipe orang yang kalau lagi ngerasa lelah sama hidup, malah makin sering scroll-scroll konten motivasi nggak sih? Kayak berharap ada satu kalimat aja yang bisa nyentil, bisa bikin semangat balik lagi. Dan mungkin itu juga alasan kenapa kalian akhirnya klik video ini. Kalau iya, selamat. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini waktunya kita duduk bareng, ngobrol santai, dan jujur sama diri sendiri. Karena bisa jadi, yang kalian butuhin sekarang tuh bukan motivasi baru, tapi berdamai sama versi lama dari diri kalian sendiri. Kita tuh hidup di era yang cepet banget. Semuanya harus serba upgrade. Dari aplikasi sampai ke diri sendiri. Level up. Jadi versi terbaik. Bangkit. Kamu bisa lebih hebat lagi. Kata-kata kayak gitu ada di mana-mana. Tapi pernah nggak sih kalian berhenti dan mikir, emang gue harus selalu lebih hebat? Emang gue sekarang nggak cukup? Ya? Banyak dari kita ngejar diri baru tanpa pernah duduk bareng sama diri lama. Kita sibuk pengen jadi orang yang disiplin, rajin, sukses, tapi nggak pernah ngobrol sama bagian dari diri kita yang pernah gagal, kecewa, atau ngerasa malu. Padahal justru di situ kuncinya. Diri lama kalian tuh bukan musuh. Itu bagian dari kalian yang pernah jatuh. Iya, tapi dia juga yang bikin kalian sampai di titik ini. Mungkin dia nggak sempurna, mungkin dia pernah bikin keputusan yang kalian sesali. Tapi kalau terus-terusan ngusir bagian itu, kalian bakal capek sendiri. Pernah nggak sih ngerasa kalian tuh kayak pura-pura jadi versi positif dari diri kalian, cuman buat kelihatan kuat? Kayak senyum di depan orang, padahal dalamnya kaos banget. Saya juga pernah. Dan itu capek, serius. Ada satu hal yang saya pelajari dari proses healing dan belajar dari psikologi positif, mindfulness, dan juga pendekatan stoik. Kita nggak harus melawan semua emosi buruk itu. Kadang, yang kita butuhin bukan solusi, tapi ruang buat merasakan semuanya tanpa dihakimi. Stoik bilang, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Artinya, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas hal-hal di luar dirimu. Sadari itu, dan kamu akan menemukan kekuatan. Itu artinya, kita harus mulai dari dalam. Kita harus jujur sama diri sendiri. Apa yang sebenarnya bikin kita takut? Apa yang kita tutupin dari diri sendiri? Kadang, yang bikin kita ngerasa kosong bukan karena kita nggak punya tujuan, tapi karena kita lari dari rasa sakit yang belum kita terima. Dan ini bukan tentang jadi lemah, ya. Justru sebaliknya, menerima luka masa lalu itu butuh keberanian yang besar, ngelihat diri sendiri dalam keadaan paling hancur, tapi tetap mau peluk dan bilang, gak apa-apa, kamu tetap pantas dicintai. Itu kekuatan yang enggak semua orang punya. Saya tahu banyak dari kalian mungkin lagi ngejar goals, pengen sukses, pengen mandiri, pengen punya kehidupan yang kalian impikan. Tapi coba jujur, kadang niat kita ngejar hal-hal itu tuh buat nutupin rasa nggak cukup dalam diri. Kita ngejar pencapaian bukan karena kita pengen, tapi karena kita takut kalau nggak punya itu semua, kita nggak berharga. Saya pernah di titik itu. Ngejar validasi dari luar, dari likes, dari ucapan orang, dari prestasi yang dipuji. Tapi makin saya ngejar itu, makin saya ngerasa jauh dari diri sendiri. Karena ternyata self-worth itu bukan sesuatu yang harus dibuktikan. Itu sesuatu yang udah kita punya dari awal. Kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin kita buat terus berkembang. Dan itu gak salah. Tapi kalau berkembangnya karena takut dibilang gagal, atau karena pengen buktiin ke orang lain, itu yang bikin capek. Pertumbuhan yang sehat itu datang dari rasa cukup, bukan rasa kurang. Makanya, berdamai sama diri lama itu penting. Diri yang dulu gak rajin, yang dulu overthinking, yang pernah trauma, yang pernah ngerasa kecil, itu bukan bagian yang harus kita buang.
Tapi bagian yang harus kita ajak ngobrol. Kita harus bilang ke mereka, "Hey, terima kasih ya. Kamu udah bertahan sejauh ini." Kalau kita terus-terusan membenci versi lama dari diri kita bakal terus hidup dalam perang internal. Kita pengen move on, tapi ditarik terus ke masa lalu. Solusinya, bukan lari, tapi peluk. Bukan ngusir, tapi terima. Tahu nggak, proses healing bukan tentang menjadi orang baru, tapi tentang mengenal diri yang lama dengan lebih jujur, lebih penuh welas asih. Itulah kenapa motivasi baru nggak akan kerja kalau dasarnya masih penolakan. Kita kayak lagi bangun rumah di atas tanah yang belum dibersihin. Sekuat apapun fondasinya, tetap goyang kalau dalamnya belum diberesin. Dan ya, kalian boleh banget punya impian, target, goals, apapun itu. Tapi coba deh, jalani bukan buat nutupin rasa malu atau rasa bersalah dari masa lalu. Jalani karena kalian tahu kalian pantas dapetin hidup yang baik, bukan karena kalian harus ngebuktikan sesuatu. Saya tahu ini nggak mudah, apalagi kalau kalian pernah disakiti, pernah gagal, pernah dikecewakan sama orang yang kalian percaya. Tapi justru itu yang bikin proses ini penting. Karena setiap kali kalian milih untuk tetap lembut ke diri sendiri, kalian lagi menyembuhkan luka yang mungkin udah kalian pendam bertahun-tahun. Dan satu hal lagi yang penting banget, kalian gak harus cepat. Gak ada deadline buat berdamai. Gak ada batas waktu buat sembuh. Ini bukan lomba. Proses setiap orang beda. Yang penting, kalian sadar bahwa kalian sedang dalam perjalanan. Dan itu udah cukup. Kadang, kita mikir kalau kita udah damai, berarti kita harus bahagia terus. Padahal, damai itu bukan tentang hilangnya emosi negatif, tapi tentang kemampuan kita buat duduk bareng emosi itu tanpa takut, tanpa panik, tanpa penghakiman. Kita bisa sedih, tapi tetap damai. Kita bisa kecewa, tapi tetap utuh. Dan buat kalian yang mungkin sekarang lagi gak baik-baik aja, saya cuma mau bilang, itu gak bikin kalian gagal. Itu bikin kalian manusia. Dan itu udah cukup buat kalian pantas dicintai. Jadi, daripada terus nyari motivasi baru, coba tengok ke dalam. Mungkin ada bagian dari diri kalian yang udah lama banget nunggu untuk didengar, untuk dimaafkan, untuk dipeluk. Coba ambil napas dalam sekarang. Hembuskan. Rasain tubuh kalian. Kalian masih di sini. Masih hidup, masih bisa berubah. Dan itu sendiri udah bukti kalau kalian punya harapan. Jadi, yuk berhenti bentak-bentak diri sendiri. Mulai sekarang, kita belajar ngomong ke diri sendiri kayak ke sahabat. Penuh pengertian, gak maksa. Dan yang paling penting, jujur. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan soal jadi hebat di mata dunia, tapi soal jadi utuh di mata diri sendiri. Terima kasih udah dengerin sampai sini. Kalau kalian ngerasa video ini ngena, jangan lupa share ke teman yang lagi butuh. Dan ingat, kalian gak butuh jadi orang baru buat pantas dicintai. Kalian hanya perlu berdamai sama diri lama yang selama ini kalian jauhi.